Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Ini, 1000 Daun Kipas. Melihat Qian Fanyai, sebagian besar orang yang hadir tidak bisa menahan pupil mereka tiba-tiba, bahkan pembangkit tenaga listrik Dodi di kotak lain, dan Dong Chuan yang berdiri di stand saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat pucat. Sedikit perubahan, sepasang mata tajam langsung menatap 1000 daun kipas di tangan Xiao Yan. Itu benar, memang benar bahwa Qian Fanyai tidak mungkin salah, hanya saja aneh, Qian Fanyai ini selalu menjadi harta wanita itu, Jin Yao, dan orang luar bahkan tidak boleh menyentuhnya, jadi bagaimana itu bisa muncul di tangan anak ini? Tangan saat ini. Dong Chuan menatap 1000 daun kipas di tangan Xiao Yan dengan keraguan di matanya, dan tidak bisa menahan fitnah di dalam hatinya. Dia secara alami tahu sesuatu tentang 1000 pohon kipas, dan dia tahu lebih banyak lagi di dalam hatinya bahwa Jin Yao mengambil pohon 1000 kipas dengan sangat serius. Kecuali dirinya sendiri, tidak ada yang boleh menyentuhnya, apalagi melepasnya. Daun 1000 pohon kipas. Meskipun pohon 1000 kipas sudah mati sekarang, Jin Yao masih menganggapnya tabu, tapi sekarang, daun 1000 kipas muncul di tangan Xiao Yan, yang tidak dapat membantu menimbulkan rasa takjub di hati orang-orang yang hadir. Dengan mata tajam menoleh tiba-tiba, Dong Chuan mengangkat matanya ke sebuah kotak tertentu di arena, tempat Jin Yao berada. Berada di Yancheng dan menjadi pejuang yang kuat melawan Kaisar, Jin Yao tidak akan melewatkan pesta lelang seperti itu, tetapi pada saat ini, wanita cantik bergelombang dengan gaun merah ketat sedang duduk membungkuk di dalam kotak, dengan sepasang panjang dan sempit, mata yang indah. Saat melihat Xiao Yan ditirai tipis di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Bibir merah yang halus dan indah bergetar sedikit, dan tangan batu giok putih menekan dada dengan ringan. Dengan napas Jin Yao, sepasang puncak salju di dada menjadi lebih montok. Yao, hanya dengan melihatnya, kamu akan merasa hampir mati lemas. Orang ini, sebenarnya dalam 2 hari, telah merangsang kuncup itu sedemikian rupa. Suara ringan di mulutnya membuat ruang di sekitarnya sedikit bergetar, tetapi yang tidak diketahui Jin Yao adalah dia berpikir bahwa 1000 daun kipas di tangan Xiao Yan saat ini adalah kuncup lembut dari 2 hari yang lalu. Tetapi kenyataannya, daun lembut di bawah katalisis Buyu, kuncup telah berubah menjadi pohon besar yang hampir sama dengan pohon 1000 kipas Jin Yao, dan daun 1000 kipas ini dipetik darinya. Selama 2 hari, Xiao Yan dengan gila-gilaan menyia-nyiakan energi pertarungan di tubuhnya tanpa henti, sementara Guyu mengendalikan api kehidupan, memaksimalkan kekuatannya. Kerja keras terbayar, dan 2 hari kemudian, Xiao Yan mendapatkan 2000 daun kipas yang berumur lebih dari 1000 tahun, dan lebih banyak daun 1000 kipas yang berumur kurang dari 1000 tahun, dan orang yang mendapatkan paling banyak, secara alami adalah tubuh ibu dari daun 1000 kipas ini, Xiao Yan, yang sekarang memiliki pohon 1000 kipas miliknya sendiri. Qian Yaofang dan partainya menghasilkan banyak uang bagi Xiao Yan, dan saat ini, 1000 daun kipas di tangannya persis satu dari 2000 daun kipas di tangannya. Tentu saja, semua ini harus dikaitkan dengan Guyu. Jika bukan karena dia, bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik, tidak mungkin Xiao Yan mengkatalisasi daun 1000 fan yang berusia 1000 tahun dalam 2 hari. Ribuan daun yang berusia lebih dari 1000 tahun sudah cukup untuk membuat bahkan pembangkit tenaga listrik Dodi menggerakkan hatinya. Saat ini Xiao Yan mengeluarkan 1000 daun kipas, dan pembangkit tenaga listrik Dodi di arena segera melemparkan pandangan serakah satu demi satu, lempar itu di daun 1000 kipas di tangan Xiao Yan. Merasakan napas yang hampir memancar di tubuh semua orang yang hadir, Xiao Yan, yang tinggi di atas langit, tiba-tiba mengeluarkan dengusan dingin dari hidungnya. Pada titik ini, paksaan yang menakutkan dari jiwa yang luas tiba-tiba berubah menjadi gelombang tak terlihat dari jiwa, menyapu seluruh rumah lelang seperti langit yang luar biasa, dan dalam sekejap mata, itu membuat wajah semua orang yang hadir terlihat pucat, Kiki berubah drastis. Pemaksaan jiwa yang menakutkan, di bawah kendali pikiran Xiao Yan, seperti gunung besar yang menekan kepala semua orang yang hadir. Aura yang menakutkan membuat semua orang di lapangan terengah-engah, bahkan pusing di tempat, dan langsung pingsan. Pada saat ini, bahkan ekspresi di wajah pembangkit tenaga listrik Dodi di dalam kotak berubah, tetapi tanpa kecuali, mereka semua merasakan martabat untuk Xiao Yan saat ini. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemuda berjubah hitam yang berdiri di depan mereka bukan hanya seorang setengah kaisar bintang 6,
tetapi juga seorang pria peringkat ketiga yang akan takut bahkan pada pembangkit tenaga listrik Dou di apoteker tingkat lanjut. Orang seperti ini tidak bisa mentolerir meremehkan sedikit pun di hati mereka. Di atas tribun, wajah Su Songming sangat suram saat dia menahan tekanan jiwa yang menakutkan dari atas kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan mampu mengeluarkan 1000 daun. Tidak peduli seberapa enggannya, saya takut saya hanya bisa kembali dalam suasana hati yang pahit. Hehe, Tuan, di rumah lelang Tianyun saya, tidak akan pernah ada perampokan. Anda dapat yakin tentang ini, jadi saya juga berharap Anda dapat menyingkirkan kekuatan jiwa Anda. Lagi pula, pelelangan ini, tetapi masih untuk melanjutkan. Pada saat ini, tawa lembut Fang Qian datang samar-samar, bergema di rumah lelang seperti lonceng kuno. Mendengar kata-kata Fang Qian, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke bawah, dan kebetulan melihat yang terakhir menatapnya dengan senyum di wajahnya, menggenggam kedua tangannya dan menangkupkan tangannya ke arahnya, dan kemudian, Xiao Yan sedikit mengangguk, dengan pikiran, menarik kekuatan jiwa yang telah menyebar. Sekarang Fang Qian telah menyerah, dia secara alami tidak akan terus mengolok-olok dirinya sendiri. Sekarang efek pencegahan yang dia inginkan telah tercapai, saya yakin para kaisar yang bertarung ini tidak akan dengan mudah menyerangnya lagi, dan untuk setengah kaisar itu Xiao Yan tidak peduli dengan yang kuat. Dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, Xiao Yan telah lama mengabaikan pembangkit tenaga listrik di atas level Doudi dan setengah kaisar biasa. Hehe, semuanya, tahukah kalian jika ada yang mau menawar harga lebih tinggi dari pria ini? Jika tidak, maka pria tua itu akan mengumumkan bahwa bunga yang menyala-nyala ini adalah pemenang lelang hari ini. Saat ini, wajah tua Fang Qian penuh dengan senyuman, dan kekalahan Su Songming sepertinya menjadi sesuatu yang membuatnya cukup bahagia. Mendengar ini, Su Songming tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus marah. Meskipun hatinya penuh dengan ketidakadilan, dia hanya bisa marah di dalam hatinya. Di depan Xiao Yan, tidak peduli seberapa agung dia di masa lalu, itu adalah juga sulit untuk menahan kecemerlangan yang mempesona dari yang terakhir. Setelah mengutuk dengan tidak adil di dalam hatinya, pada akhirnya, Su Songming tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah lelang dengan wajah pucat, melambaikan jubah lengannya dengan marah. Adapun orang-orang di panggung itu, karena hubungan Xiao Yan, Su Songming telah dilupakan dalam pikiran mereka, dan bahkan tidak ada yang tahu tentang kepergiannya. Di dalam kamar pribadi, senyum di sudut mulut Xiao Yan berangsur-angsur melebar, dan akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa, murong kian-kian, yang menonton dari samping, mau tidak mau menunjukkan senyum bahagia di wajahnya, wajah cantik, lalu, dunia luar, babak lelang baru juga dimulai lagi. Setelah insiden bunga yang menyala-nyala, suasana di lapangan lelang menjadi semakin tinggi. Saat setiap barang lelang muncul di atas panggung, emosi semua orang di tribun menjadi semakin heboh. Pada saat yang sama, senyuman di wajah tua Fang Qian juga menjadi semakin ceria, dan untuk petarung kuat di ruang pribadi, meskipun ada beberapa pertengkaran, mereka masih minoritas. Sampai suatu saat, di dalam kotak yang telah lama terdiam, pria parubaya yang matanya tertutup rapat akhirnya membuka matanya perlahan lagi. Pada saat yang sama, cahaya dingin yang tajam dan mendominasi datang dari kedalaman, murid-muridnya ini cepat berlalu. Saat pria parubaya itu membuka matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar saat melihat kehampaan di sekelilingnya. Bagaimana penyelidikannya? Tidak ada emosi dalam kata-kata yang sederhana, tapi itu cukup untuk membuat kehampaan bergetar sampai di ambang kehancuran. Patriark Hui, penyelidikan oleh bawahannya umumnya sama dengan yang diharapkan Patriark. Kedua orang ini datang dari timur. Dihitung waktu dari kota Sulan ke sini tepat 2 hari yang lalu. Sudah pasti keduanya orang-orang yang disebutkan nenek moyang adalah mereka. Dentur, mengikuti semburan kata-kata halus, telapak tangan putih pria parubaya di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengepal erat, dan niat membunuh yang tak terbendung keluar dari matanya. Patriark, apakah kamu ingin mundur? Ini adalah situs rumah lelang Tianyun. Di sini, bahkan orang-orang dari 4 sekte besar tidak diperbolehkan melakukannya dengan mudah, apalagi kita. Tunggu, ketika pelelangan selesai, Patriark akan bertemu langsung untuk sementara apoteker tingkat ketiga ini. Lelang berapi-api masih berlangsung, dan setelah pelelangan bunga berkobar, Xiao Yan di kamar pribadi jarang akan menawar lagi. Setelah mendapatkan bunga berkobar, tujuan terbesar Xiao Yan dari perjalanan ini telah selesai.
Adapun yang lainnya, Xiao Yan tidak tertarik, dan kedua, dia benar-benar tidak punya banyak modal. Sangat sulit untuk mengkatalisasi 2000 daun kipas, dan itu berkat Gu Yu. Jika sisa 1000 daun kipas dapat digunakan, Xiao Yan berharap menyimpannya untuk digunakan di masa mendatang dalam alkimia. Saat item lelang yang mempesona mengalir keluar satu persatu dari platform lelang, bahkan dengan tekad Xiao Yan, dia tidak bisa tidak merasakan keheranan pada skala besar dari lelang ini. Selama periode pelelangan ini, Xiao Yan merasa jantungnya berdetak kencang karena berharganya beberapa item lelang, tetapi setelah beberapa perjuangan internal, dia akhirnya terdiam. Awalnya, Xiao Yan ingin mencoba peruntungannya untuk melihat apakah akan ada beberapa bahan obat yang dia butuhkan, tapi sayangnya meskipun Xiao Yan punya ide bagus, langit tidak mengikuti keinginannya. Bahan obat yang berharga untuk dapat membuat prediksi Xiao Yan di pelelangan ini sudah dianggap sangat beruntung, tetapi pikiran Xiao Yan saat ini agak serakah. Dalam penantian yang diharapkan, proses lelang secara bertahap mendekati akhir, dan pada saat yang sama, nilai setiap barang lelang yang muncul di platform lelang semakin tinggi, bahkan sampai hampir bisa disebut titik harta yang tak ternilai harganya. Setidaknya, di mata semua orang di rumah lelang saat ini, hal-hal itu memang bisa disebut 4 kata ini. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik Doudi di dalam kotak juga telah mengeluarkan modal nyata mereka satu demi satu. Putaran demi putaran persaingan sengit sedang berlangsung di arena. Puluhan juta koin roh, semua jenis yang berharga bahan obat, ramuan, dan seni bela diri tingkat tinggi dan keterampilan tempur diperdagangkan dengan cepat seperti barang biasa saat ini. Dengan desahan rendah, melihat pelelangan akan segera berakhir, tapi masih tidak ada yang menggerakkan hatinya, Xiao Yan juga merasa sedikit tidak rela. Yah, sangat membosankan di sini, bisakah kita pergi? Sambil menggumamkan mulutnya, Murong Qianqian berbaring di sandaran tangan dengan ekspresi kosong di wajahnya yang cantik, dan bertanya pada Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Tunggu sebentar lagi, pelelangan akan segera berakhir. Selain itu bunga yang menyala-nyala masih ada di rumah lelang, dan aku tidak akan bisa mendapatkannya sampai pelelangan selesai. Sekarang, bersabarlah. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, sambil menghibur Murong Qianqian. Pada saat yang sama, matanya kembali ke tirai cahaya lagi. Pada tahap pelelangan saat ini, ritme dengan cepat akan segera berakhir. Oleh karena itu, semua item yang dibawa keluar juga merupakan item yang berat, seperti menggoreng dengan kecepatan tinggi. Volume latihan yang disebut Shadow Devouring Jue, ini adalah volume latihan atribut gelap. Atribut gelap relatif jarang di antara semua atribut pembudidaya, dan justru karena inilah nilainya menjadi lebih berharga. Dalam waktu singkat, volume Shadow Devouring Art ini telah dihargai tinggi, dan nilainya bahkan telah mencapai tingkat puluhan juta koin spiritual. Dibandingkan dengan keterampilan bertarung pada level yang sama, nilai kungfu di mata praktisi sedikit lebih tinggi. Bagaimanapun, tirani keterampilan bertarung berasal dari latar belakang praktisi itu sendiri, dan kungfu yang bagus, tetapi dapat meningkatkan keseluruhan kekuatan praktisi dibandingkan dengan keterampilan bertarung. Ini pasti akan membuat praktisi lebih bersemangat. Oleh karena itu, meskipun nilai volume Shadow Devouring Art ini telah ditembakkan ke level 50 juta koin spiritual, dilihat dari momentumnya, sepertinya tidak ada niat untuk berhenti. Dan ini juga membuat Xiao Yan yang berada di kamar pribadi mau tak mau berseru lagi. Puluhan juta koin roh, pikirnya Xiao Yan, bahkan jika dia menjual semua yang ada di tubuhnya, dia tidak akan pernah bisa menukar begitu banyak koin roh, dan mereka yang kuat melawan Kaisar. Untuk sebuah buku latihan, mereka adalah lakukan saja dengan santai dengan harga yang selangit. Saya harus mengatakan, ini benar-benar suatu kebanggaan. Namun demikian, Xiao Yan tidak tertarik pada apa yang disebut seni pemakan bayangan. Ini dibandingkan dengan yang pertama, dalam pandangan Xiao Yan, seni pembakaran miliknya lebih dari buruk. Meskipun Fenjue hari ini hanya dapat disebut latihan tingkat manusia tingkat rendah, tingkat pertumbuhannya tidak dapat dibandingkan dengan latihan apapun di dunia. Selama Xiao Yan bisa mendapatkan cukup api aneh, tidak ada latihan tingkat manusia yang dapat dicapai. Tingkat lanjut, bahkan jika itu adalah teknik peringkat suci, Fenjue juga bisa mencapainya. Tentu saja, premis ini adalah bahwa Xiao Yan harus memiliki api yang cukup berbeda untuk menaikkan level Fenjue. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya dengan keras di dalam hatinya.
Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuat Fenjue berevolusi saat ini adalah dengan cepat menemukan bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan Ice Spirit Pill, memurnikan pil, dan melahap semangat tulang api dingin. Meskipun dia sangat enggan untuk menyerah, Xiao Yan juga mengerti bahwa hati Guyu ada di sini. Jika dia tidak menerimanya, itu hanya akan membuat Guyu merasa lebih kedinginan, bahaya. Sejak bertemu dengan Lord of the Ghost Hall terakhir kali, Xiao Yan menjadi semakin sadar akan pentingnya kekuatan. Dengan kekuatan orang-orang itu, dia dapat dengan mudah menghadapinya, dan alasan mengapa Xiao Yan dapat bertahan sampai sekarang adalah alasan mengapa yang dia andalkan hanyalah tulang di tubuhnya. Tetapi jika dia benar-benar ingin melindungi dirinya sendiri, Xiao Yan masih membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Dan sumber dari kekuatan ini adalah Heavenly Flame. Sepertinya kita perlu mempercepat pencarian bahan obat. Saat ini, hanya ada 6 jenis bahan obat untuk memurnikan Ice Spirit Pill, ditambah Ice Spirit Cold Liquid. Ke-6 jenis bahan obat ini juga cukup merepotkan. Apa? Mengernyit ringan, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tekanan di hatinya, apalagi sekarang dia berada di wilayah Silin. 4 sekte besar sekali lagi mendambakannya, dan dia takut semua orang di wilayah barat akan menjadi musuhnya. Kekuatan, tidak mungkin bertahan di depan 4 sekte besar. Tapi mengandalkan Guyu sendirian, Xiao Yan tidak lagi berpikir bahwa bahkan kekuatan jiwa yang dia banggakan dipinjam dari Guyu. Xiao Yan benar-benar merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Setelah menenangkan diri, Xiao Yan baru saja menarik kembali pikirannya. Pada saat yang sama, di panggung lelang luar, Fang Qian, yang penuh senyuman, mengeluarkan piring perak lagi. Di bawah penutup kain, tidak ada yang bisa melihat apa mekar penuh di piring perak, tetapi garis besar benda itu dapat dilihat secara kasar. Item lelang tampaknya berbentuk persegi, kira-kira dapat ditebak bahwa itu mungkin sebuah kotak. Item lelang yang sebenarnya mungkin ada di dalam kotak itu. Dan pada saat ini, ekspresi wajah para powerhouses Doudi di setiap kotak berangsur-angsur menjadi serius, dan akhirnya, apa yang mereka tunggu-tunggu dari awal hingga akhir-akhirnya muncul. Di sebuah ruangan pribadi, tubuh halus berbalut gaun merah perlahan bangkit dari kursi di bawahnya, dengan ekspresi gugup di matanya yang indah. Dan di beberapa kotak lainnya, termasuk pria parubaya yang duduk diam, juga perlahan bangun saat ini, dengan sepasang mata dalam yang penuh cahaya. Hehe, semuanya. Item lelang berikutnya akan menjadi item lelang terakhir dari lelang ini. Setelah item lelang ini selesai, lelang ini akan resmi berakhir. Saya juga sangat berharap semua orang di sini akan melakukannya. Semuanya, Anda bisa kembali dengan puas, jadi, item lelang terakhir ini, Anda tidak boleh melewatkannya. Fang Qian berkata dengan senyum di wajahnya, dan pada saat yang sama, perlahan melepas kain penutup di piring perak dengan telapak tangannya yang layu. Dan segera setelah itu, sebuah kotak batu giok yang lembab dan putih memancarkan cahaya berharga yang bersinar, diletakkan di atas meja muncul di hadapan semua orang yang hadir. Saat kerudung dilepas, kotak giok persegi yang benar-benar lembab dan putih perlahan-lahan terpapar ke udara. Kotak giok itu tertarik. Tetapi segera setelah itu, semua orang di tempat itu tidak dapat menahan sedikit cemberut, meskipun mereka dapat melihat bahwa bahan kotak batu giok itu tidak biasa. Pada saat yang sama, mereka juga dapat mengetahui bahwa benda ini bukanlah barang lelang yang sebenarnya. Yang disebut item terakhir ini seharusnya adalah benda yang terkandung dalam kotak batu giok ini. Di bawah mata semua jenis mata di lapangan, wajah tua Fang Qian sekali lagi menunjukkan senyum ramah, dan segera, matanya yang dalam perlahan menyapu kotak-kotak di atas, dan mata tua yang keruh itu penuh cahaya. Dia tahu bahwa sebagian besar alasan mengapa sekelompok orang ini datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini adalah karena barang-barang di kotak batu giok saat ini. Sekarang pelelangan telah mencapai saat-saat terakhir, orang-orang ini pasti akan menunjukkan modal mereka yang sebenarnya digunakan untuk memperebutkan barang-barang di kotak batu giok ini. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang sedang berdiri di dalam kotak saat ini, mau tidak mau sedikit mengernyit. Aura di beberapa ruangan lain berubah, dan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini, dia secara alami menyadarinya. Segera, Xiao Yan tidak bisa menahan ekspresinya, terkejut di dalam hatinya. Benda-benda di kotak batu giok itu sebenarnya itu bisa membuat pembangkit tenaga listrik Doudi ini mau tidak mau tergerak. Mampu dilelang sebagai item terakhir dalam pelelangan level ini, item ini mungkin luar biasa. Hehe, semuanya, barang lelang terakhir ada di dalam kotak batu giok ini. Sekarang,
Saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa barang lelang ini adalah pil. Di panggung pelelangan, Fang Qian dengan lembut mengelus janggut abu-abunya dengan satu tangan, dan pada saat yang sama, berkata dengan senyuman di mulutnya. Begitu Fang Qian mengatakan ini, ekspresi wajah orang-orang yang hadir tidak bisa menahan sedikit terkejut, dan kemudian mereka memandang Fang Qian dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tanpa diduga, item terakhir adalah pil obat-obatan. Pada saat yang sama, Xiao Yan di ruang pribadi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut di wajahnya, dia juga tidak menyangka barang lelang terakhir adalah pil. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan benar-benar memperlakukan obat mujarab ini sebagai obat mujarab tingkat kaisar biasa. Lagi pula, bagaimana obat mujarab ini bisa menjadi produk biasa jika bisa dianggap sebagai akhir dari pelelangan? Saya khawatir obat mujarab ini ada di setidaknya mencapai tingkat ramuan tingkat ketiga. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tatapan tajam melintas di matanya yang gelap, tampaknya tujuan akhir dari pembangkit tenaga listrik Do di dalam pelelangan ini adalah ramuan ini. Obat mujarab tingkat 3 benar-benar sesuatu yang layak untuk pembangkit tenaga listrik Doudi, jadi tidak heran jika orang-orang ini melihat kotak batu giok ini, aura mereka akan meningkat. Dan kemudian, Fang Qian di panggung pelelangan mengulurkan telapak tangannya yang layu lagi di bawah tatapan curiga semua orang di tempat itu, perlahan menutupi kotak batu giok dan kemudian membukanya dengan hati-hati. Ketika celah secara bertahap melebar di sepanjang tepi kotak batu giok, jejak aroma dan siang yang seperti awan juga bocor keluar dari kotak batu giok. Dan siang yang kaya dengan cepat memenuhi seluruh lokasi lelang setelah semua orang di tempat mencium dan siang, ekspresi wajah mereka langsung menjadi terkejut. Setelah aura dan siang memasuki tubuh mereka, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa doki di tubuh mereka sedikit meningkat di bawah pengaruh aura dan siang ini. Perubahan semacam ini, tetapi mereka tidak dapat muncul setelah berlatih selama setahun. Bahkan beberapa pembangkit tenaga Half Emperor di lapangan yang hampir menerobos, dengan aroma ramuan yang menyebar, doki yang telah mandek di tubuh mereka ternyata seperti pintu yang tertutup saat ini. Seolah tiba-tiba terbuka, aura di sekujur tubuh tiba-tiba mengamuk, seolah sudah waktunya untuk menerobos. Ini, ramuan macam apa ini? Ini benar-benar dapat membangkitkan kultivasi saya. Pada saat ini, seruan penuh keheranan terus bergema satu demi satu di lapangan, dan kengerian tertulis di seluruh wajah semua orang. Pada saat yang sama, mereka melihat batu giok yang perlahan dibuka di tahap pelelangan. Ketika dia membuka kotak itu, tatapan serakah yang dalam mau tidak mau muncul dari kedalaman pupil mata seseorang bahkan membangkitkan semangat juang di tubuhnya, seolah-olah dia siap untuk pergi. Namun, pada saat tertentu, di rumah lelang besar ini, terdengar dengusan dingin seperti guntur, yang membuat semua orang yang hadir kembali sadar dalam sekejap. Semuanya, tolong patuhi aturan rumah lelang saya, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak berbelas kasih. Mengikuti kata-kata acuh tak acuh, sosok Dong Chuan juga perlahan muncul di panggung lelang, dengan tangan terlipat di dadanya dan ekspresi mendominasi, berdiri di sisi pilar kristal, tatapannya yang galak dan mendominasi. Perlahan dia menyapu semua orang yang hadir, apalagi saat matanya menyapu kotak-kotak di atas rumah lelang, sorot matanya semakin garang. Menyadari tatapan Dong Chuan, ada dengungan rendah dengan nada berbeda dari masing-masing kotak, dan kemudian mereka terdiam lagi, dan hanya di dalam kotak tempat Xiao Yan berada. Saat ini Xiao Yan dan Murong Qian di samping, keduanya menatap dengan mata terbelalak, menatap lekat-lekat pada pil bundar yang perlahan terekspos ke udara. Seluruh ramuan itu seukuran kelengkeng, dan seluruh tubuhnya sebagian besar berwarna biru es, dengan beberapa garis putih tua seperti air mengalir bercampur. Keduanya diselingi satu sama lain juga membuat seluruh ramuan itu terlihat sangat indah. Ramuan itu memang terlihat bagus, tetapi pada saat yang sama, Xiao Yan juga dapat melihat kekuatan obat mengerikan yang terkandung di dalamnya dengan mata telanjang saja. Kekuatan obat semacam itu sama sekali tidak sebanding dengan ramuan tingkat 2 biasa. Apakah ini ramuan tingkat ketiga? Muridnya sedikit menyusut, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan takjub. Namun, saat berikutnya, Fang Qian di panggung pelelangan juga berbicara lagi. Hehe, semuanya, ramuan ini disebut pil Huaji. Aku tidak tahu apakah itu ada di sana, tapi apakah ada yang mengenalinya? Menyipitkan matanya, Fang Qian melihat sekeliling dengan senyum cerah di wajahnya, tetapi setelah lingkaran, mata semua orang yang hadir,
tetapi semua orang yang bersentuhan dengannya, mau tidak mau menghindarinya, disebut transformasi Ji dan semua orang yang hadir tidak mengerti. Hehe, tidak masalah jika kalian tidak mengenal satu sama lain. Selama aku dikenalkan oleh orang tua itu, aku yakin semua orang akan saling mengenal. Dengan senyum tipis, mata tua Fang Qian yang keruh menyapu penonton lagi, lalu melirik kotak-kotak itu, lalu dia berkata sambil tersenyum. Pil transformasi ekstrim, obat mujarab urutan keempat. Pil transformasi ekstrim, obat mujarab urutan keempat. Sebelum Fang Qian bisa mengucapkan semua kata, ekspresi wajah semua orang di bidang lelang berubah seketika. Terlepas dari pembangkit tenaga Doudi yang telah lama diramalkan, bahkan Xiao Yan, yang berada di dalam kotak saat ini, tiba-tiba menjadi heran di wajahnya. Untuk kata-kata Fang Qian, Xiao Yan juga ngeri, dia tidak pernah berpikir bahwa pil Huaji ini akan menjadi ramuan tingkat keempat. Perintah keempat, menggumamkan dua kata ini dengan suara rendah, ekspresi wajah Xiao Yan menjadi semakin ngeri, pada saat yang sama, tubuh yang semula bersarang di kursi juga berdiri di beberapa titik. Pada saat ini, bahkan Murong Qian-Qian, yang berada di sisi Xiao Yan, memiliki ekspresi kebosanan di wajahnya yang cantik, tapi sekarang dia juga menunjukkan ekspresi keterkejutan yang tiada taraf. Di dunia luar, setiap orang yang sudah terintimidasi oleh aura dan paksaan Dong Chuan, pada saat ini, berdiri di tempat seperti patung, dan telinga semua orang masih bergema seperti suara bel barusan, kata-kata rendah hati. Pil transformasi ekstrim, obat mujarab urutan keempat. Dan untuk kaisar yang bertarung di dalam kotak, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi kegembiraan yang tak terkendali di wajah mereka, setelah menunggu begitu lama, sampai pelelangan berakhir, apa yang telah mereka tunggu-tunggu dengan susah payah, akhirnya sepenuhnya terungkap di depan mereka. Hehe, apakah ini pil Huaji? Ramuan urutan keempat benar-benar luar biasa. Di dalam kamar pribadi, Jin Yao, yang mengenakan gaun merah, menatap pil obat biru dan putih di dalam kotak batu giok, hidungnya yang gesit dengan lembut menghirup aroma pil yang samar dari udara, wajahnya penuh dengan rasa manis, berbisik. Penampilan Jin Yao saat ini bahkan lebih menyayat hati. Pil Huaji, ramuan ini, Patriark akan memesannya. Di kamar pribadi kosong lainnya, seorang pria parubaya berdiri tegak di depan tirai tipis, dengan telapak tangan lebar dan 5 jari terentang, telapak tangannya menghadap pil Huaji yang ditampilkan di tirai tipis, seolah-olah dengan sepasang mata. Sepertinya dia ingin memegangnya di telapak tangannya. Ada pandangan kejam pada sepasang pupil putih perak, dan pada saat yang sama, ekspresi serakah di bawahnya juga tidak dapat disembunyikan. Douqi dalam tubuh secara tidak sadar telah beredar ke seluruh bagian tubuh pria parubaya itu, aura paksaan yang tak terlihat samar-samar menyebar dari tubuhnya, membuat kehampaan di sekitar pria parubaya itu bergetar. Pada saat yang sama, situasi yang sama juga terjadi di beberapa kotak lainnya. Di panggung pelelangan, Fang Qian melihat sosok seperti patung di sekitar tribun dengan senyum di wajahnya. Matanya yang keruh mengamati kotak-kotak itu, berhenti sejenak, dan kemudian terus tersenyum. Hehe, pil Huaji, obat mujarab urutan keempat, fungsinya untuk meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi. Saat berbicara, mata Fang Qian sekali lagi tertuju pada kotak-kotak itu. Mendesis. Begitu kata-kata Fang Qian keluar, ekspresi Xiao Yan di dalam kotak tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa membantu tetapi tersentak karenanya. Baru pada saat ini Xiao Yan akhirnya mengerti di dalam hatinya. Pantas saja orang-orang ini tergerak oleh pil Huaji ini. Ternyata bukan hanya karena yang terakhir adalah obat mujarab urutan keempat, tapi alasan yang lebih besar adalah mungkin karena itu efek mengerikan dari pembangkit tenaga listrik Doudi meningkatkan kekuatannya. Semua orang tahu bahwa ketika kekuatan mencapai level Doudi, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan, dibandingkan dengan level Half Emperor, bahkan lebih sulit bagi pembangkit tenaga Doudi untuk meningkatkan kekuatannya. Pembangkit tenaga kaisar setengah biasa, selama mereka memiliki bakat kultivasi yang layak dan berlatih dengan tenang, mereka hampir dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang setiap 200 tahun, tetapi pembangkit tenaga kaisar Do berbeda. Bahkan jika ada 2 orang dengan bakat kultivasi yang sama, 1,5 kaisar, dan yang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik Doudi, bahkan jika dia mundur selama ratusan tahun, dia mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang, atau mungkin bahkan kekuatan lini pertama tidak dapat ditingkatkan. Tapi sekarang, hanya dengan ramuan kecil,
dia bisa meningkatkan kekuatannya sendiri. Saya khawatir tidak ada yang mau melewatkan hal yang begitu bagus. Saat kata-kata Fang Qian jatuh, ekspresi di wajah pembangkit tenaga listrik Doudi di dalam kotak juga menjadi serius. Mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa selanjutnya, mereka pasti akan mengalami persaingan untuk memahami. Tentu saja, meskipun Huaji Pil dapat meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga tingkat Doudi, itu masih memiliki batas tertentu, dan ada banyak kemungkinan. Orang tua ini masih perlu memberitahu semua orang terlebih dahulu. Di panggung pelelangan, Fang Qian melihat sekeliling, dan segera, dia berbicara lagi, berkata, meskipun Pil Huaji dapat meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi, tetapi pada saat yang sama, ia juga memiliki kekurangannya sendiri. Fang Qian dengan lembut membelai janggutnya dengan satu tangan, dan pada saat yang sama, dia menutup kembali kotak batu giok yang terbuka. Setelah fungsi Pil Huaji dikembangkan sepenuhnya, paling banyak dapat meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi sebanyak 1 bintang, dan pada saat yang sama, sangat mungkin hanya akan meningkatkan kekuatan baris pertama. Meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik Doudi tahap awal bintang 1,5 kaisar menjadi tahap tengah Doudi bintang 1, tentu saja, ini adalah kemungkinan kedua, dan untuk yang ketiga, itu juga merupakan hasil yang tidak diinginkan siapapun, untuk melihat. Mungkin, setelah kamu menelan Pil Huaji, khasiat obatnya benar-benar terendam, dan bahkan kekuatan lini pertama tidak dapat meningkatkanmu. Pada akhirnya, Fang Qian juga menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Singkatnya, ada kemungkinan sepertiga dari Pil Huaji, yang dapat meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi dengan 1 bintang, atau kekuatan lini pertama, atau mungkin, itu akan sia-sia. Begitu Fang Qian mengatakan ini, wajah pembangkit tenaga listrik Doudi di dalam kotak mau tidak mau berubah sedikit, masing-masing mengerutkan kening, dengan ekspresi khawatir di alis mereka, tetapi bahkan mereka tidak mengetahui hal ini. Jika benar seperti yang dikatakan Fang Qian, bahkan jika mereka melelang Pil Huaji ini, kemungkinan akhirnya meningkatkan kekuatan mereka hanya sepertiga. Jika mereka benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus untuk mereka. Bahkan jika mereka hanya dapat meningkatkan kekuatan baris pertama, mereka dapat dengan enggan menerimanya, tetapi jika ramuan itu tidak berpengaruh, pada akhirnya tidak akan ada apa-apanya. Pada saat itu tidak hanya akan membuat diri mereka penuh amarah, tetapi juga menarik orang mencibir dan memutar mata mereka. Bagaimana mereka mau melakukan itu? Hehe, semuanya, meskipun hanya ada sepertiga kemungkinan dari Pil Huaji ini, yang dapat meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik Doudi sebesar 1 bintang, tetapi saya juga meminta semua orang untuk memahami kebenaran bahwa tidak ada yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Jangan, apakah kamu tidak ingin menggunakannya di tanganmu? Apakah kamu ingin berjuang untuk ratusan tahun kultivasimu di masa depan? Fang Qian dapat memahami kekhawatiran di hati para kekuatan Doudi yang hadir, tetapi pada saat yang sama, dia telah mengharapkan ini, jadi ketika dia membuka mulutnya, ekspresi wajah Doudi berubah sesuai dengan itu. Semua orang, Pil Huaji ini dapat digolongkan sebagai obat mujarab urutan keempat. Secara alami, itu memiliki kelebihannya sendiri. Melihat seluruh benua, tidak sedikit orang yang menggunakan Pil Huaji untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan alasan mengapa mereka bisa menerobos karena mereka berani bertarung. Jika mereka berhasil, mereka akan menghemat kerja keras ratusan tahun, dan jika gagal, mereka hanya akan menjadi harta benda asing yang tidak berguna. Manfaatnya akan tergantung pada bagaimana Anda memperlakukan mereka. Di dalam kotak, mendengar kata-kata Fang Qian, meskipun hati semua pembangkit tenaga Doudi tidak bisa menahan gemetar, pada akhirnya, mereka perlahan-lahan terdiam. Pembangkit tenaga Doudi yang bisa duduk di sini bukanlah orang tua. Meskipun kata-kata Fang Qian membuat mereka merasa bersemangat, dan bahkan ingin bergerak, mereka juga tahu bahwa Fang Qian bisa menjadi juru lelang-lelang ini. Pengalaman lelangnya tentu saja cukup canggih, jadi bagaimanapun juga, biarkan mereka bersaing satu sama lain untuk menaikkan harga pil transformasi ekstrim ini. Di panggung pelelangan, melihat bahwa tidak ada gerakan di dalam kotak itu, Fang Qian diam-diam mengerutkan kening. Tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang di dalam kotak itu adalah petarung yang kuat dengan pemikiran yang hati-hati, kepentingan, mereka tentu saja, dia tidak berani menawar dengan enteng. Tentu saja, selama salah satu dari mereka menawar, maka segera setelah itu,
lebih banyak orang tidak dapat menahan godaan, dan mulai menawar, secara alami akan naik dengan gila-gilaan. Saat ini, meskipun suasana di arena tampak sedikit tertekan, siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa keheningan singkat ini hanyalah persiapan sementara untuk badai yang akan datang. Hehe, semuanya, pemilik pil transformasi ekstrim ini, berharap menggunakan pil ini untuk menukar volume keterampilan tingkat spiritual. Terlepas dari atribut keterampilannya, satu-satunya hal adalah berada di atas tingkat spiritual. Tentu saja, jika Anda dapat menggunakan harganya secara alami layak untuk menukar bahan tingkat tinggi yang setara, tetapi jika seseorang bersedia menukar seni bela diri dan keterampilan bertarung, maka yang terakhir dapat dihilangkan. Jika ada yang bersedia, silakan lakukan. Petik 2. Setelah kata-kata Fang Qian jatuh, matanya yang mendung menyapu kotak lagi, dan ada setengah senyum di wajah lamanya. Meskipun tidak ada yang berteriak untuk menembak sampai sekarang, hati Fang Qian masih tenang. Dia percaya bahwa, apa yang akan terjadi, akan selalu datang. Namun, penantian ini hampir setengah jam. Semua orang di lapangan mulai menunjukkan ketidaksabaran, ini terkait dengan kontes antara pembangkit tenaga Doudi, tetapi tidak ada hubungannya dengan mereka, pembangkit tenaga setengah kaisar. Meskipun mereka juga tergerak oleh ramuan ini, mereka juga tahu bahwa ramuan tingkat keempat ini, ramuan Huaji, hanya akan ada di kantong pembangkit tenaga Doudi ini. Jika ada yang berani angkat bicara, mereka hanya akan dibunuh. Kotak itu saling bermusuhan, dan menempatkan diri mereka dalam situasi berbahaya untuk sebuah pil. Setengah kaisar ini tidak sebodoh itu. Aku akan menghasilkan daun 1000 kipas berumur 1000 tahun. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa suasana sepi seperti itu akan berlanjut, sekali lagi terdengar suara tepuk tangan yang jelas di bidang lelang yang besar. Suara nyaring dan kuat itu seperti lonceng, bergema tanpa henti di seluruh rumah lelang, dan suara yang jernih dan jelas bergema di telinga semua orang, menyebabkan warna kulit semua orang berubah serempak. Saat berikutnya, seolah-olah semua orang yang hadir telah membuat kesepakatan bersama, mereka semua menatap kotak Xiaoyan. Mereka mendengar dengan jelas bahwa itu adalah daun 1000 kipas berusia 1000 tahun, dari awal pelelangan hingga saat ini, tidak ada yang pernah mengeluarkan benda ini kecuali Xiaoyan di dalam kotak itu. Saat ini, suara Qian Fanya terdengar untuk kedua kalinya, dan semua penonton langsung memikirkan Xiaoyan tanpa ragu. Merasakan tatapan penuh kejutan dari segala arah, Xiaoyan di ruang pribadi memiliki ekspresi tak tergerak di wajahnya, dan pada saat yang sama, dalam kekosongan di luar ruang pribadi, ruang kosong melambat perlahan memutar, sosok Xiaoyan sekali lagi muncul di depan semua orang di rumah lelang. Xiaoyan, yang muncul dari tubuhnya, merentangkan tangannya di atas kekosongan di depannya, di kekosongan di atas telapak tangannya, ada daun yang ukurannya sama dengan yang sebelumnya, itu adalah daun 1000 kipas. Melihat daun 1000 kipas lagi, ekspresi wajah orang-orang yang hadir mau tak mau langsung berubah. Dilihat dari pola unik daun 1000 kipas di tangan Xiaoyan saat ini, daun 1000 kipas ini jelas bukan daun 1000 kipas yang sebelumnya, dan ini hanya menunjukkan bahwa Xiaoyan memang memiliki daun 1000 kipas kedua di tangannya. Tapi dibandingkan dengan ini, yang membuat semua orang semakin penasaran adalah apakah pemuda berjubah hitam di depannya masih memiliki sepertiga, mungkin lebih banyak daun 1000 kipas di tangannya. Jika ini masalahnya, bahkan jika Xiaoyan adalah apoteker peringkat ketiga, tidak ada seorang pun di lapangan hari ini yang mau melepaskannya. Mendengar teriakan Xiaoyan yang tiba-tiba, Fang Qian di panggung pelelangan di bawah mau tidak mau terlihat sedikit terkejut, merasa terkejut di dalam hatinya. Xiaoyan di depannya jelas adalah dewa yang biasa-biasa saja, mengapa repot-repot melelang ramuan semacam ini. Tapi kemudian, Fang Qian menyadari bahwa hanya masalah waktu sebelum Xiaoyan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik Doudi dengan kecepatan kultivasinya yang menantang langit, tampaknya tidak masuk akal untuk membuat rencana setelah kaisar. Pada saat yang sama, di tempat lain, Jin Yao mau tidak mau menunjukkan ekspresi sangat terkejut di wajahnya yang cantik saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengeluarkan 2000 daun kipas satu demi satu. Orang ini, apa yang telah dia lakukan selama 2 hari ini? Keringat dingin perlahan meluap dari dahi putihnya. Jin Yao dapat membayangkan di dalam hatinya berapa banyak yang telah dibayar Xiaoyan dalam 2 hari terakhir untuk mengkatalisasi 2000 daun kipas ini. Aku menanam rumput 100 bunga. Segera setelah itu, tak lama setelah suara dari mulut Xiaoyan jatuh,
pembangkit tenaga listrik Dodi di bidang lelang itu tampak sedikit tidak sabar. Di luar kotak tertentu, seorang lelaki tua berjubah kuning dengan wajah muram menunjukkan latar belakangnya. Pada saat yang sama, di tangannya, sebuah tanaman yang bukan bunga tapi tampak seperti rerumputan berdiri dengan anggun. Mendengar suara lelaki tua itu, semua orang yang hadir tidak bisa tidak melihat yang terakhir, dan segera, semua orang menunjukkan ekspresi berbeda di wajah mereka. Secara alami, semua orang membayangkan situasi persaingan penawaran, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa petarung yang kuat ini akan bersaing dengan alkemis peringkat ketiga ini. Tahukah Anda, dengan status yang terakhir, dalam keadaan normal, sebagian besar pembangkit tenaga listrik Dodi tidak akan mau melawannya, tetapi pada saat ini, lelaki tua berjubah kuning ini berani memprovokasi sarang lebah ini untuk mendapatkan yang keempat memesan obat mujarab. Setelah itu, lelaki tua berjubah kuning ini mungkin mendapat sedikit masalah. Tentu saja, lelaki tua berjubah kuning ini secara alami menyadari hal ini, tetapi kekuatannya tidak meningkat selama ratusan tahun setelah ia maju ke Dodi. Tujuan akhir dari keikutsertaannya dalam pelelangan kali ini juga untuk ini yang ekstrim pil. Untuk itu, lelaki tua itu tidak menyentuh barang lain di pelelangan sekarang saat ini akhirnya tiba, bahkan jika dia menghabiskan semua uangnya dan bahkan memprovokasi alkemis tingkat ketiga, dia pasti akan mengambil ramuan ini. Meskipun 100 bunga dan tanaman itu bagus, mereka tidak bisa dibandingkan dengan bunga tanpa musimku. Pil transformasi tertinggi pasti ada di sakuku. Pada saat ini, di kotak lain di situs lelang, seorang lelaki tua berambut merah menyala juga melangkah maju, dan pada saat yang sama, sekuntum bunga abu-abu muncul di tangannya. Fang Qian di panggung pelelangan melihat pemandangan ini, tetapi mata tuanya perlahan menyipit, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dengan suara teriakan dan tepuk tangan di arena, pembangkit tenaga listrik Dodi di dalam kotak itu juga menunjukkan modal mereka yang sebenarnya satu demi satu. Kaisar meludahkan mulut orang kuat itu. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di tribun di bawah. Dalam waktu singkat, nama-nama bahan obat dan beberapa bahan berharga yang keluar dari mulut lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Dodi ternyata sebanyak hampir 100 jenis. Namun ini masih jauh dari cukup untuk membuatnya benar-benar memenangkan Huaji dan ini. Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya ketika dia mendengar harta surga dan bumi yang beberapa di antaranya bahkan tidak dia ketahui. Melihat 1000 daun di tangannya, Xiao Yan menyadari bahwa meskipun 1000 daunnya juga sangat disayangi, jika dibandingkan dengan bahan di tangan pembangkit tenaga listrik Dodi ini, rasanya seperti masalah besar. Paling-paling hanya dapat dianggap sebagai jangkauan menengah dan atas dibandingkan dengan hal-hal baik yang nyata. Jalan masih panjang. Orang-orang ini, meskipun mereka terlihat pendiam di permukaan, harta yang sebenarnya di tangan mereka jauh di luar jangkauanku. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Latar belakang pembangkit tenaga listrik Dodi memang bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dibandingkan dengan setengah kaisar. Coba pikirkan, hanya 2 hari yang lalu, ketika dia masih dikejutkan oleh ribuan daun kipas ini, Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat pemandangan seperti itu 2 hari kemudian. Pada saat ini, Xiao Yan sepertinya mengerti di dalam hatinya apa artinya memiliki seseorang yang melampaui seseorang, dan langit yang melampaui langit. Hehe, semuanya, saya harus mengatakan bahwa harta di tangan Anda memang merupakan keberadaan yang sangat berharga di dunia, tetapi Anda juga harus memahami bahwa nilai ramuan tingkat keempat bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diukur dengan hal-hal biasa dari. Setelah jeda, mata Fang Qian perlahan menyapu puluhan pembangkit tenaga Dodi di langit. Di wajah tuanya, ekspresinya tidak berubah sama sekali karena apa yang disebut bayi di mulut pembangkit tenaga Dodi itu. Barang-barang yang telah Anda persembahkan memang sangat dihargai. Jika barang-barang ini dibawa ke pasar, memang bisa dianggap memiliki harga tetapi tidak ada pasar. Namun, jika Anda berharap menggunakan barang semacam ini untuk melelang 4 hai obat mujarab, sepertinya terlalu kecil, kan? Kata-kata Fang Qian jatuh, dan wajah pembangkit tenaga listrik Dodi di langit mau tidak mau berubah sedikit, dan mereka mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa malu di wajah mereka. Untuk menukar kemungkinan sepertiga ini dengan harga terkecil, semua petarung kuat yang hadir cukup berhati-hati saat menawar penawaran mereka sendiri. Tentu saja, kata-kata Fang Qian juga agak dibesar-besarkan, tapi ini saat kata-kata itu jatuh, pembangkit tenaga listrik Dodi hadir tidak bisa membantu tetapi tersipu. Namun, sebelum mereka bisa membuka mulut mereka, suara lembut dan menawan penuh kata-kata menawan tiba-tiba keluar dari rumah lelang.
Hehe, lagi pula, mereka juga sekelompok kaisar yang bertarung, dan mereka sangat pelit ketika menawarkan harga seperti itu. Mereka hanya mengeluarkan kain ini, dan bahkan mencoba menukarnya dengan pil transformasi pamungkas, mata, apakah pil urutan keempat sangat tidak berharga. Saat kata-kata Nuo Nuo keluar, semua pria yang hadir merasakan sensasi kesemutan di tubuh mereka, seolah-olah bahkan tulang mereka meleleh di bawah suara, dan pada saat yang sama, bahkan para wanita itu, semuanya bahkan wajahnya yang cantik tanpa sadar tercoreng, dengan warna merah tua. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan di kamar pribadi tidak dapat membantu untuk berkonsentrasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa suara ini dapat membuat seorang wanita menunjukkan penampilan seperti itu, jadi dia buru-buru melihat ke samping. Segera, Xiao Yan tidak dapat membantu mengecilkan suaranya, murid sedikit, aku merasa heran dengan metode Jin Yao. Dia tidak menyangka bahwa bahkan wajah cantik Murong Qian-Qian di sebelahnya saat ini tidak dapat menahan rona merah samar, meskipun karena hubungan kotak ini, itu dapat menahan sebagian besar keanehan gadis itu, tapi pada akhirnya tetap mempengaruhi gadis itu. Di langit, semua orang yang mendengar suara Jin Yao mau tidak mau mengubah ekspresi mereka sedikit, jelas bahwa mereka tidak tahan melihat wanita cantik berbaju merah ini, dari sedikit pun meremehkan. Jin Yao, kamu mengatakan bahwa yang kami dapatkan adalah kain perca, jadi apa yang bisa kamu pikirkan? Sebagai Kaisar Dou, koleksimu tidak sekaya itu. Kata-kata menghina Jin Yao membangkitkan kemarahan seorang lelaki tua berjubah kuning di lapangan. Segera, saat kata-kata itu keluar dari mulut lelaki tua itu, dia mengeluarkan dengusan dingin yang berat dari hidungnya. Segera, aura tak terlihat dan paksaan melonjak keluar dari tubuh lelaki tua itu, menyebabkan kehampaan di sekelilingnya bergetar. Hei, San Lei, apakah kamu tidak tahu apa yang saya lakukan? Seorang pengusaha, hal terburuk adalah mengumpulkan dari semua lapisan masyarakat. Sebagai pemilik Qian Yao Fang, saya tidak berani mengatakan bahwa saya telah mengumpulkannya menjadi harta dunia, tapi, memang ada beberapa hal di tanganmu yang bisa kamu ambil, tapi dibandingkan dengan akar ivy di tanganmu, ini jauh lebih baik. Jin Yao memiliki senyum di wajahnya, dan senyum di wajahnya yang cantik tampak memikat dan menawan. Pada saat yang sama, itu juga membuat punggung semua pembangkit tenaga listrik Doudi yang hadir bergidik. Pada saat yang sama, di hati semua orang, saya tidak lagi berani memperlakukannya sebagai pembangkit tenaga Doudi biasa. Sebagai Doudi yang kuat, aura di tubuh lelaki tua itu hanya sedikit melonjak, yang membuat ruang di sekitarnya bergetar melihat Jin Yao lagi. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun di permukaan, tanpa disadari, itu sudah membuat orang-orang hadir merasakan nafas bahaya menilai dari titik ini saja. Kekuatan Jin Yao, bahkan di antara selusin pembangkit tenaga Doudi, pasti dapat dianggap sebagai eksistensi yang sangat tinggi. Dan saat kata-kata di mulut Jin Yao jatuh, tangan gioknya melambai dengan ringan, dan segera, gulungan putih keperakan muncul di tangan Jin Yao. Saat gulungan itu muncul, ekspresi wajah orang-orang yang hadir berubah secara drastis. Jika mereka bisa mengeluarkan gulungan itu dalam keadaan seperti itu, maka tak perlu dikatakan lagi, gulungan itu setidaknya harus berupa gulungan keterampilan di atas peringkat spiritual atau let's bertarung. Ini, melihat gulungan perak di tangan Jin Yao, otot-otot di wajah Kaisar Dou tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, bahkan Xiao Yan, yang berada di kamar pribadi saat ini, muncul dalam sepasang pupil hitam legam. Ada ekspresi ngeri. Lei Mingjue, latihan level roh tingkat rendah, dengan atribut guntur, terkenal dengan serangan kekerasannya. Mereka yang berlatih akan memiliki dendam yang lebih kuat dan mendominasi daripada dendam lainnya, dan mereka tidak akan terkalahkan melawan musuh. Ekspresi wajah cantik Jin Yao Qiao tenang, dan kata-kata di mulutnya juga membuat lelaki tua berjubah kuning yang baru saja berbicara menjadi pucat dalam sekejap. Latihan tingkat spiritual, ini benar-benar latihan tingkat spiritual. Di tribun, semua orang tampak tidak percaya dengan ekspresi keheranan pada gulungan perak di tangan Jin Yao saat ini. Tidak terbayangkan bahwa Jin Yao benar-benar mengeluarkan banyak latihan tingkat spiritual. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang di lapangan, tetapi bahkan kelompok pembangkit tenaga listrik Doudi memandang Jin Yao dengan takjub, dan pada saat yang sama, tatapan keserakahan yang mendalam. Sebagai pembangkit tenaga Doudi, bukan karena mereka tidak dapat menghasilkan latihan tingkat spiritual, tetapi semua latihan tingkat itu adalah latihan yang telah mereka kembangkan sendiri, jadi secara alami tidak mungkin untuk memperdagangkannya. Tapi saat ini,
Jin Yao mampu mengeluarkan banyak latihan spiritual di depan mereka, yang benar-benar membuat mereka merasa ngeri dengan koleksi Jin Yao yang kaya. Volume latihan tingkat spiritual, jika hal semacam ini ditempatkan di pasukan biasa, atau beberapa keluarga, itu adalah harta yang diturunkan dari generasi ke generasi, belum lagi di mana itu diperdagangkan, biasanya dibawa keluar, pada. Hal-hal semacam itu harus disimpan dengan sangat aman, tetapi saat ini, perilaku Jin Yao yang tampak riang membuat semua orang yang hadir merasa sangat terkejut. Terutama mereka yang kuat melawan Kaisar, mereka memahami di dalam hati mereka bahwa Thunder Jue ini ada di tangan mereka, dan tidak diragukan lagi itu akan menjadi prioritas utama seluruh keluarga di belakang mereka, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengeluarkannya dengan mudah. Tapi sekarang, hehe, Master Jin Fang bersedia menawarkan volume keterampilan spiritual tingkat rendah sebagai ganti pil transformasi ekstrim ini, tapi aku ingin tahu apakah ada orang di sini yang mau menawar. Di panggung pelelangan, senyum cerah di wajah tua Fang Qian tampak semakin mekar, jelas, dia juga cukup puas dengan volume Thunder Judgment yang dikeluarkan Jin Yao. Sepasang mata tua berawan melihat sekeliling, dan setelah menemukan bahwa tidak ada yang mengajukan tawaran lagi, Fang Qian tidak bisa menahan ekspresi penyesalan melintas di wajah lamanya. Jika ada orang lain yang mau menawar, dia bisa datang dengan keterampilan spiritual tingkat menengah tingkat tinggi, maka ini adalah keuntungan besar untuk rumah lelang Tianyun mereka. Meskipun hanya ada perbedaan kata yang sederhana antara latihan tingkat spiritual primer dan menengah, jarak di antara keduanya tidak ada bandingannya. Setelah hening sejenak, tangisan yang ingin didengar Fang Qian di dalam hatinya tertunda, dan sekarang Jin Yao telah menggunakan keterampilan tingkat spiritual, karena tidak ada yang bersaing dengannya, tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk naik. Tetapi pada saat berikutnya, tepat ketika Fang Qian hendak berbicara, suara yang dalam dan kuat tiba-tiba bergema di rumah lelang. Saya telah merilis volume latihan tingkat spiritual tingkat rendah, dan volume latihan dan keterampilan bertarung yang melengkapi latihan. Pada saat yang sama ketika kata-kata itu keluar, seorang pria parubaya mengenakan jubah brokat, dengan sepasang pupil putih perak, dan penuh semangat, perlahan muncul di luar kotak yang sunyi dari awal hingga akhir, mata semua orang. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ekspresi wajah orang-orang di lapangan juga berubah seketika, satu demi satu mata dipenuhi dengan kengerian, jatuh pada pria parubaya itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, di atas langit, kelompok pembangkit tenaga Doudi, serta Jin Yao, yang memiliki ekspresi keheranan di wajahnya yang cantik saat ini, juga menatap pria parubaya itu. Pembangkit tenaga Doudi tidak bisa menahan perasaan kagum di hatinya. Ketika semua pembangkit tenaga Doudi yang hadir menatap pria parubaya itu, semua orang langsung merasakan aura tak terlihat menindas mereka. Kekuatan penindas semacam itu benar-benar membuat Doki di dalam pembangkit tenaga Doudi hadir, mereka mau tidak mau sedikit ragu. Tahap tengah dari Kaisar Petarung Bintang 2. Pada saat ini, di dalam kotak tempat Xiao Yan berada, ekspresi wajahnya juga bermartabat. Kekuatan pria parubaya yang muncul di lapangan saat ini sebenarnya telah mencapai tahap-tahap tengah keduanya. Bintang Doudi, selain Dong Chuan dan Fang Qian di lapangan saat ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan Jin Yao, yang sangat kuat, hanya tahap awal Doudi Bintang 2, menghadapi orang ini, masih sembarangan dan murah sama sekali. Namun, yang paling mengejutkan semua orang di lapangan bukanlah kekuatan pria parubaya itu, tetapi dua gulungan hitam yang dia pegang di tangannya saat ini. Gulungan itu terlihat sederhana dan tidak canggih, dengan beberapa rune aneh yang digambar miring di atasnya, tetapi tidak satu pun dari ini intinya adalah ini adalah serangkaian latihan. Yang disebut satu set mengacu pada memiliki keterampilan kungfu dan bertarung. Jenis kungfu dan keterampilan bertarung ini jarang terjadi. Oleh karena itu, selama dapat muncul di pasaran, dibandingkan dengan kungfu biasa pada level yang sama, kungfu jenis ini lebih kuat, keterampilan bertarung gongfa bahkan lebih berharga. Keterampilan tingkat rendah dari tingkat roh, ilmu hitam, dan keterampilan atribut gelap, memiliki kekuatan melahap yang kuat selama kultivasi, dan dapat mengumpulkan energi dari dunia lebih cepat. Kecepatan kultivasi lebih cepat daripada keterampilan lain pada tingkat yang sama. Pada saat yang sama, latihan ini juga dilengkapi dengan volume keterampilan bertarung tingkat spiritual tingkat rendah, Black Dark Palm. Keterampilan bertarung ini dan kungfu saling melengkapi, dan bila digunakan bersama, itu adalah yang terkuat, yang dapat menyaingi keterampilan bertarung tingkat spiritual tingkat menengah.
Pria parubaya itu tidak memiliki kesempatan untuk melemparkan semua jenis tatapan dari sekelilingnya. Sepasang mata putih keperakan melirik Dong Chuan, dan jejak kecemburuan menghilang di kedalaman pupilnya. Segera, dia melihat di Dong Chuan lagi kepada Fang Qian. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresi wajah orang-orang di lapangan menjadi lebih heran, sementara Jin Yao mengerutkan kening, tetapi tidak terduga bahwa pada saat kritis ini, pria parubaya itu akan mengatakan sesuatu untuk masuk. Hehe, Tuan, saya tidak tahu, bisakah saya membiarkan lelaki tua ini melihat keterampilan bertarung Anda? Mata tua Fang Qian bertemu sebentar dengan mata Dong Chuan, dan kemudian dia menatap pria parubaya itu dengan senyum di wajahnya dan bertanya sambil tersenyum. Segera setelah itu, Fang Qian sepertinya menyadari bahwa tidak pantas berbicara seperti ini, dan segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Tuan, jangan salah paham. Ini adalah aturan rumah lelang saya. Semua hal yang dinilai terlalu tinggi harus melalui pemeriksaan orang tua itu. Tentu saja, orang tua itu tidak akan pernah membuat pernyataan palsu, dan saya pasti akan berbicara kebenaran. Mendengar ini, pria parubaya itu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit pada awalnya, lalu memandang Fang Qian dengan curiga di wajahnya, dan kemudian mengeluarkan dengusan dingin, dan pada saat yang sama, meletakkan kedua gulungan di tangannya, dan menembak Fang Qian. Mengambil dua gulungan terbang dengan santai, Fang Qian melihat gulungan di tangannya dengan sepasang mata tua berlumpur segera. Mata tua Fang Qian perlahan tertutup, dan jejak kekuatan jiwa melonjak dengan pikiran Fang Qian ke dalam gulungan. Setelah beberapa saat, Fang Qian akhirnya membuka matanya, dan pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di mata tuanya yang mendung. Ya, apa yang dikatakan pria ini memang benar. Saat kata-kata di mulut Fang Qian perlahan menyebar, kerumunan pembangkit tenaga listrik Doudi yang hadir segera tampaknya telah dijatuhi hukuman mati. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi putus asa, bahkan pada saat ini. Jin Yao tidak bisa menahan nafas dengan alis berkerut. Meskipun Jin Yao juga memiliki keterampilan tingkat spiritual di tangannya, itu hanya volume belaka dia pikir itu akan cukup baginya untuk memenangkan pil transformasi ekstrim, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa pria parubaya itu mengambilnya. Keterampilan bertarungnya, bahkan volume Thunder Jewel-nya, tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan, yang berada di dalam kotak, tidak dapat menahan ekspresi takjub di wajahnya. Gila memikirkannya, mengeluarkan latihan tingkat spiritual untuk berdagang, setidaknya, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tentu saja, sambil berpikir seperti ini di dalam hatinya, Xiao Yan juga mengabaikan satu hal. Alasan mengapa dia berpikir seperti ini di dalam hatinya adalah karena dia hanya setengah kaisar kecil sekarang. Pengetahuan tentang pusat kekuatan setengah kaisar dan pusat kekuatan kaisar pertempuran secara alami berbeda. Tampaknya meskipun sangat disayangi, di mata pembangkit tenaga listrik Doudi, meski nilainya tidak rendah, namun masih jauh dari titik di mana ia tidak bisa melepaskannya. Bagi mereka yang kuat melawan kaisar, itu hanya volume latihan, dan jika Anda kehilangannya, Anda akan kehilangannya, tetapi jika Anda dapat menggunakannya sebagai ganti kekuatan, ini benar-benar nyata. Sejumlah latihan, jika tidak digunakan, akan selalu menjadi benda mati, daripada hanya duduk diam, lebih baik menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang relatif berarti bagi mereka. Dan pil Huaji, cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tenaga listrik Doudi ini. Hehe, aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukan latihan tingkat tinggi atau keterampilan bertarung. Di panggung pelelangan, Fang Qian melihat sekeliling kerumunan dengan senyum di wajahnya, mata tuanya hampir menyempit menjadi garis tipis, dan senyum puas muncul di dalamnya. Mendengar kata-kata Fang Qian, semua orang yang hadir tidak bisa menahan bibir mereka diam-diam di dalam hati mereka, dan saat mata mereka bertemu dengan mata Fang Qian, mereka bersembunyi jauh, karena takut diseret ke perahu pencuri oleh orang ini lagi. Harga pil transformasi ekstrim ini tiba-tiba dipecat oleh lelaki tua di depan mereka, mereka bahkan sedikit takut tidak bisa menahan teriakan lagi karena kata-kata Fang Qian. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga Doudi di langit itu juga kembali ke kotak masing-masing dengan ekspresi keengganan. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat menengah Doudi bintang 2, meskipun mereka memiliki banyak ketidakpuasan di hati mereka, mereka masih tidak punya pilihan. Siapa yang akan membiarkan lawan menawar lebih tinggi dari mereka? Sepertinya mereka ditakdirkan untuk kalah sejak awal, dan pria parubaya itu hanyalah seorang nelayan yang muncul terakhir.
Melihat situasi di lapangan, Fang Qian tidak berani terus mengharapkan harga yang lebih tinggi. Ada dua hal dalam segala hal. Jika dia berani serakah, saya khawatir akhirnya tidak akan begitu baik. Dia akan menerimanya, ketika dia melihatnya sementara Fang Qian membawa keuntungan besar ke rumah lelang, dia juga menjaga lebih banyak lalu lintas, sehingga dia tidak disebut pencatut oleh mereka yang datang ke pelelangan. Jika tidak, maka lelaki tua itu dengan ini mengumumkan bahwa juru lelang barang terakhir di lelang Yancheng Tianyun tahun ini, Pil Huaji, adalah Zhao Xian. Begitu Fang Qian mengatakan ini, semua orang yang hadir langsung tahu nama pria paruh baya itu. Zhao Xian, di dalam kotak, setelah Xiao Yan mendengar nama pria paruh baya itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, dan ada ekspresi khawatir tanpa sumber di alisnya. Segera setelah itu, Dong Chuan di panggung lelang, dengan wajah mendominasi, juga tergerak saat ini, dan pada saat yang sama, kata-kata berat keluar. Nah, karena itu masalahnya, saya di sini untuk mengumumkan bahwa pelelangan ini telah berakhir. Mulai sekarang, Anda dapat melanjutkan kegiatan perdagangan bebas tindak lanjut kami di rumah lelang. Tentu saja, jika ada yang ingin pergi, maka saya rumah lelang tidak akan menghentikan saya, semuanya, silakan lakukan dengan cara Anda sendiri. Setelah kata-kata itu jatuh, Dong Chuan dan Fang Qian juga pergi satu demi satu, dan kemudian semua orang di bidang lelang juga melonjak. Adapun petarung yang kuat di dalam kotak, mereka juga pergi setelah sedikit ragu. Simpan. Adapun Xiao Yan dan Murong Qian saat ini, mereka akhirnya menunggu akhir pelelangan. Pada saat ini, Murong Qian segera terbangun dari suasana yang membosankan sebelumnya, dengan senyum manis di wajahnya yang cantik, buru-buru mendesak Xiao Yan. Ayo pergi, pelelangannya sudah selesai, ayo pergi dari sini juga. Omong-omong, gadis itu melompat-lompat seperti kelinci kecil, dan datang ke Xiao Yan, sepasang tangan batu giok putih melilit lengan Xiao Yan, dan dia ingin menarik yang terakhir. Melihat ini, Xiao Yan mau tidak mau menunjukkan ekspresi tercengang, dia menekan yang terakhir, memberikan senyum masam yang tak berdaya, dan segera berkata kepada yang terakhir. Kenapa kamu pergi? Aku belum mengambil barang lelangku. Sekarang setelah aku pergi, bukankah Qianhua itu akan menjadi milik orang lain? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Murong Qian akhirnya sadar, meskipun Xiao Yan sudah melelang bunga api merah, sepertinya masih di rumah lelang, diambil oleh orang lain. Memikirkan hal ini, gadis itu tidak bisa menahan alisnya sedikit mengernyit, jejak ketidaksabaran melintas di wajahnya yang cantik, dan segera menarik Xiao Yan lagi, dan berkata dengan tergesa-gesa. Kalau begitu cepat dan dapatkan kembali Qianhua, jika kamu tidak pergi, itu akan menjadi milik orang lain. Melihat penampilan gelisah gadis itu, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum pahit pada dokter di dalam hatinya, dan segera mengikuti yang terakhir dan keluar dari kotak bersama. Keduanya baru saja melangkah keluar dari kamar pribadi, ketika pandangan mereka berbalik, wajah cantik Murong Qian sedikit membeku, dan Xiao Yan juga tertegun sejenak, lalu kembali sadar, dengan senyum di wajahnya, dia menatap wanita berbaju merah yang berdiri di depan mereka berdua saat ini. Hehe, Tuan Jin Fang, kita bertemu lagi. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan berkata dengan ramah. Hehe, ya, kakak Xiao Yan. Begitu Jin Yao selesai berbicara, kulit Xiao Yan berubah drastis dalam sekejap, dan bahkan ekspresi wajah cantik Murong Qian di samping juga berubah. Hehe, jangan khawatir, orang-orang itu sudah pergi, dan sekarang ruang ini telah diblokir olehku. Tidak mungkin orang luar mendengar percakapan kita. Mendengar ini, Xiao Yan diam-diam menghela nafas panjang di dalam hatinya, dan segera memberikan tatapan marah. Matanya menyapu tubuh wanita berbaju merah yang angkuh dan halus, dan kemudian melengkungkan bibirnya dengan ringan, bertanya. Jin Fangzu sedang mencariku saat ini, ada apa? Hehe, dari apa yang kamu katakan, mungkinkah adikku baik-baik saja, jadi dia tidak bisa menemukanmu? Mendengar ini, Jin Yao tersenyum genit, matanya yang indah melirik Murong Qian yang saat ini hanya memegang lengan Xiao Yan, senyum di wajahnya yang cantik semakin lebar. Ketika dia melihat yang terakhir, dia menemukan bahwa gadis itu di depannya juga terbuka dengan sepasang mata besar yang indah, dia menatapnya dengan hati-hati. Hei, ada apa dengan gadis kecil itu? Apakah kamu takut kakakku akan merebut laki-lakimu darimu? Melihat ini, Jin Yao tertawa lagi, tetapi wajah cantik Murong Qian dengan cepat berubah merah,
Xiao Yan juga senang dengan kata-kata Jin Yao dan tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Matanya kejam, dia menatap tajam ke arah Jin Yao di depan dia. Mengenai hal ini, yang terakhir mengabaikannya sama sekali. Sebaliknya, dia meluruskan tubuh bagian atasnya yang bangga seolah-olah dia bahkan lebih bangga, menyebabkan gadis di depannya merasa cemburu. Pada saat yang sama, dia memeluk Xiao Yan, kedua tangan batu giok itu lengannya juga mengerahkan lebih banyak kekuatan, sampai Xiao Yan berteriak kesakitan di dalam hatinya. Dengan mendengus rendah, dia memalingkan muka lagi, dan pada saat yang sama, menarik kembali pikiran yang muncul dari benaknya. Jika kamu tidak pergi ke Istana Tiga Harta Karun untuk apapun, kamu tidak akan datang menemuiku begitu saja jika kamu mencariku. Hehe, Istana Tiga Harta Karun. Ini rumah lelang Tianyun. Hati-hati, jika mereka mendengarnya, mereka akan mengusirmu. Jin Yao menutup mulutnya dan tersenyum. Dia melengkungkan bibirnya tak berdaya, wanita dengan rok merah di depannya benar-benar bisa berbicara lebih baik darinya. Kalau begitu ayo pergi. Karena kamu baik-baik saja, pergi dan ambil kembali barang-barang yang aku lelang. Aku ingat kamu juga melelang beberapa barang, kan? Baiklah, mungkin orang itu masih di rumah lelang. Aku hanya ingin bertemu dengannya dan melihat siapa dia. Mata Jin Yao yang cerah dan indah berkedip sedikit. Di bawah pesona, ada ular berbisa yang menakutkan tersembunyi. Adegan ini membuat Xiao Yan merasa ketakutan di dalam hatinya. Dia diam-diam bersukacita, untungnya, taring ular cantik di depannya tidak dilepaskan padanya. Segera setelah itu, keduanya mengobrol dengan santai sambil tersenyum, dan arti menggoda dalam kata-kata itu membuat murong Qian-Qian, yang diam sepanjang waktu, tersipu sampai ke pangkal telinganya. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga dia merasa bahwa lengan kirinya, yang dipegang erat oleh gadis ini, mungkin telah dicubit ungu olehnya dengan paksa. Dengan kekuatan fisik Xiao Yan, akan sulit bagi monster biasa untuk menyakitinya sedikit pun, tetapi dicubit seperti ini oleh seorang gadis kecil, Xiao Yan tidak bisa menahan desahan pahit di hatinya ketika dia memikirkannya. Untuk ini, Jin Yao yang berada di samping secara alami melihatnya dan memahaminya. Namun, bagaimanapun juga, dia masih sedikit tersenyum, bibir merahnya memperlihatkan senyuman obsesif, yang membuat Xiao Yan mau tidak mau memarahi goblin dengan keras di dalam hatinya. Setiap gerakan menggoda wanita ini, tidak peduli apa itu, akan membuat kedua tangan batu giok murong Qian-Qian mencengkeram lengannya lebih keras lagi. Tetapi Xiao Yan hanya bisa menekan dirinya tanpa daya di dalam hatinya. Xiao Yan tidak akan meragukannya, namun, jika kekuatan Jin Yao tidak lebih tinggi dari Kaisar Dou, maka saya khawatir dia seharusnya menjadi sumber bencana bagi pria yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mungkin justru karena Jin Yao adalah pejuang yang kuat melawan Kaisar sehingga tidak ada perselisihan di antara yang kuat di wilayah barat. Hanya dalam waktu singkat, Xiao Yan, di bawah kehancuran murong Qian-Qian, dan wanita anggun dengan rok merah di depannya, akhirnya sampai di belakang panggung rumah lelang, di mana mereka dapat menemukan Fang Qian, dan pada saat yang sama, saya bisa mendapatkan kembali apa yang mereka dapatkan dari pelelangan. Mereka bertiga memasuki belakang panggung, dan yang muncul di depan mereka adalah aula yang dapat menampung 40 atau 50 orang. Aula itu tampak agak kosong, dengan hanya beberapa pelayan yang menunggu di sini, seolah-olah mereka tahu seseorang pasti akan datang. Wajah mereka tampak sederhana dan kesepian, sepertinya saya sudah menunggu beberapa saat. Para pelayan berdiri di sana seperti patung, sampai ketiga Xiao Yan berjalan mengitari beberapa balok dan memasuki aula, lalu mereka melihat ketiga Xiao Yan. Segera, salah satu dari ketiganya, dadanya sedikit naik turun, jelas menarik napas panjang, dan penantian yang membosankan sepertinya membuatnya sedikit lelah. 3 orang dewasa, apakah kamu di sini untuk mengambil barang lelang? Mata pelayan dengan cepat menyapu 3 orang di depannya, dan Xiao Yan sedikit terkejut bahwa mata pelayan sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik pesona Jin Yao. Ya, saya di sini untuk mendapatkan buah safir. Jin Yao tampaknya terbiasa dengan tatapan polos pelayan di depannya, mengalihkan pandangannya dengan ringan, dan segera berkata dengan suara menawan. Melihat penampilan ini, Xiao Yan di samping dengan cepat mengikuti dan berkata, "Aku di sini untuk mendapatkan bunga berkobar." Untuk yang pertama, pelayan ini jelas mengenalnya, jadi ketika dia berbicara, ekspresi wajah pelayan itu tidak berubah sama sekali, tetapi ketika Xiao Yan berbicara pada saat ini,
terutama ketika dia mendengar bunga yang berkobar. Wajah pelayan itu penuh dengan kegembiraan, raut wajahnya akhirnya berubah. Semua orang di pelelangan hari ini tahu bahwa bunga api yang muncul di lapangan diambil oleh apoteker tingkat ketiga, tetapi tidak terduga bahwa apoteker tingkat ketiga akan muncul di depannya, dan melihat wajah muda Xiao Yan saat ini, tampaknya dia sedikit lebih dewasa dari rumor. Berapa umur anak ini? Bisakah dia menjadi alkemis tingkat ketiga? Pada saat ini, bahkan dengan watak pelayan, dia masih diam-diam terkejut di dalam hatinya. Untuk seorang apoteker tingkat ketiga yang begitu muda, dia benar-benar harus tercengang. Pada saat ini, belum lagi dia, dua orang lainnya yang berdiri di belakangnya berdiri seperti patung, tubuh mereka tidak sedikit pun. Pelayan yang bergerak juga mengangkat matanya tanpa sadar, dan menembak Xiao Yan serempak di kedalaman. Murid acuh tak acuh dari keduanya, jejak keheranan juga muncul pada saat ini. Tiga orang dewasa, tolong ikuti aku. Kemudian, setelah beberapa saat terheran-heran, pelayan berkata kepada ketiga Xiao Yan dengan nada datar, dan pada saat yang sama, mengangkat satu tangan, memberi isyarat mengundang ketiga Xiao Yan. Melihat ini, mereka bertiga saling memandang, dan kemudian Jin Yao berada di depan, dan pertama-tama mengambil langkah ringan, bergoyang seperti ular air yang berdiri, berjalan perlahan menuju kedalaman aula, sebuah lorong yang remang-remang. Setelah itu, Xiao Yan dan keduanya perlahan mengikuti. Dengan satu orang lagi menemaninya, Murong Qianqian menjadi sedikit lebih tenang di sepanjang jalan setelah langkah kaki yang ringan. Di depan kelompok 4 orang, cahaya di ujung lorong berangsur-angsur menjadi cerah dan pelayan akhirnya berhenti. Akhir bagian. Namun, pada saat ini, di ujung lorong, di dalam dunia yang diselimuti cahaya putih, sesosok tubuh perlahan keluar saat ini. Melihat sosok itu, Xiao Yan dan Jin Yao mau tak mau mengubah ekspresi tenang mereka di pipi mereka saat ini. Orang ini tepatnya adalah Zhao Xian. Zhao Xian. Melihat orang itu datang, Xiao Yan mau tidak mau bergumam di dalam hatinya. Dia ingat dengan jelas bahwa kekuatan orang ini lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik Doudi asing manapun yang hadir sebelumnya, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik Doudi bintang 2. Di depan orang ini, Xiao Yan tidak memiliki peluang untuk menang, menghadapinya, bahkan jika dia tidak menghadapinya secara langsung, masih membuat Xiao Yan merasa kedinginan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika dia keluar, Zhao Xian juga memperhatikan ketiga Xiao Yan berdiri di depannya saat ini. Dan bahkan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan menghela nafas ringan dari ujung hidungnya. Segera setelah itu, ketika matanya melihat Xiao Yan dan dia pada saat Murong Qianqian di sampingnya, di pupil putih keperakan itu, tiba-tiba ada niat membunuh. Adapun niat membunuh itu, bahkan jika itu cepat berlalu, itu masih langsung ditemukan oleh Jin Yao yang sedang mengawasinya dengan cermat saat ini. Segera, tubuh Jin Yao bergerak, dan tubuh halusnya segera memblokir tubuh Xiao Yan dan Murong Qianqian di depannya. Ujung hidungnya yang lurus mengeluarkan dengusan dingin yang acuh tak acuh, dan rasa dingin yang tajam juga keluar dari sepasang matanya yang indah. Kamu adalah Jin Yao, pemilik Qianyao Fang. Mata dingin Zhao Xian perlahan menjauh dari kedua Xiao Yan, dan kemudian dia menatap Jin Yao. Ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali karena aura yang terakhir. Kamu siapa? Menghadapi pertanyaan Zhao Xian, ekspresi Jin Yao juga menjadi semakin dingin. Ekspresi di sepasang matanya yang indah sangat acuh tak acuh, tetapi pada saat yang sama, ada kecemburuan yang mendalam dan tak terhapuskan. Meski sama-sama Doudi bintang 2, yang terakhir adalah Doudi bintang tengah 2, meski hanya ada garis tipis di antara keduanya, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi, awan dan lumpur. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga Half Emperor, yang telah mencapai tingkat pembangkit tenaga Dou Emperor, pembagian kekuatan sangat keras, bahkan jika keduanya hanya terpisah satu garis, mereka benar-benar berbeda dalam hal kekuatan. Yang kuat adalah yang kuat, di sini tidak ada perbedaan sedikit pun, hanya perbedaan antara awan dan lumpur. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya di sini. Wilayah rumah lelang Tianyun, bahkan jika itu melihat seluruh wilayah barat, tidak ada yang berani melakukannya. Bahkan aku tidak bisa, kecuali Nak. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhao Xian menunjuk ke ujung pedang, dan menatap Xiao Yan lagi dengan mata tajam dan sedingin es. Tatapan dingin ini membuat Xiao Yan merasa seperti duri di punggungnya, yang membuat tubuh Xiao Yan bertahan. Aku menggigil. Ingat, ketika Anda jauh dari rumah,
Anda harus membayar kembali hutang Anda cepat atau lambat. Bahkan jika Anda aman dan sehat di rumah lelang Tianyun hari ini, selama Anda berani pergi dari sini, saya jamin Anda tidak akan pernah meninggalkan Yancheng. Mendengar kata-kata dingin seperti itu, ekspresi Xiaoyan tidak bisa tidak berubah lagi. Dia benar-benar tidak tahu sudah berapa lama dia memiliki musuh seperti itu di bawah pohon. Tapi saat Xiaoyan memikirkannya, sosok Zhao Xian bergerak, dan tubuh berototnya dengan cepat melewati sisi Xiaoyan, wajahnya sakit. Berjalan dengan angin dan kecepatan seperti guntur, kekuatan tak terlihat seperti itu benar-benar dapat memenuhi kekuatan Doudi. Xiaoyan diam-diam berseru di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang Zhao Xian. Xiaoyan yakin bahwa ini pasti pertama kalinya dia melihatnya. Kenapa orang ini sangat memusuhi dia? Xiaoyan merasakan gelombang keraguan di hatinya. Tetapi pada saat ini, di ujung lorong, di ruang lain yang dikelilingi oleh cahaya putih, sebuah suara lama yang familiar terdengar samar-samar. Hehe, 3 di luar, silakan masuk juga. Mendengar suara familiar ini, ekspresi Xiaoyan langsung rileks. Pemilik yang mendengar suara itu tidak lain adalah Fang Qian, pelayan rumah lelang. Pak Tua, aku tidak tahu siapa itu, jadi kamu lagi. Mengenai hal ini, Jin Yao yang berada di samping Xiaoyan sedikit mengerucutkan bibir merahnya. Dengan ekspresi santai di pipinya, jelas kepergian Zhao Xian juga segera menghilangkan banyak tekanan di hatinya. Mereka bertiga saling memandang, Murong Qian menunjukkan ekspresi seperti gadis baik dari awal sampai akhir, tetapi yang lain tidak tahu bahwa lengan Xiaoyan yang dipegangnya sudah mati rasa. Setelah mereka bertiga melangkah ke cahaya putih sekali, ketiganya menutup mata hampir secara refleks. Setelah beberapa saat, mereka bertiga secara bertahap menjadi terbiasa dengan cahaya putih sebelum perlahan membuka mata. Apa yang terlihat adalah ruang batu. Ruang-ruang batu tidak terlalu besar atau kecil, dan dapat menampung hampir 20 orang. Dinding di 3 sisi kosong tanpa hiasan, dan semuanya hitam seperti tinta, tapi itu memancarkan cahaya yang aneh dan sulit dipahami. Satu-satunya perabot di ruang batu adalah meja, yang juga merupakan meja batu hitam dengan ukiran berbagai monster di atasnya, yang terlihat sangat berharga. Ada 3 kursi di sekeliling meja batu, dan ketiganya duduk satu persatu, sementara Fang Qian tidak sopan. Hehe, Pak Tua sudah lama menunggu. Aku sudah menyiapkan barang-barang untuk kalian berdua, satu-satunya yang kurang adalah barang-barang di tanganmu. Pada titik ini, ekspresi Fang Gan sedikit berhenti, tetapi dia tidak berbicara lagi. Xiaoyan dan Jin Yao dapat mengetahuinya dari senyum di wajahnya. Ini, salep bunga bakung di lembahku. Jin Yao dengan santai mengeluarkan kotak batu giok, dan setelah membukanya, plester seperti giok putih susu muncul di depan mereka bertiga. Melihat plester, senyum di wajah tua Fang Gan menjadi lebih cerah. Ketika dia dengan hati-hati memegangnya di tangannya, dia menarik hidungnya dengan ringan, merasakan bau unik pada salep. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan senyuman di bibirnya, wajah. Itu benar, Tuan Jin Fang mengeluarkan semua barang bagus. Berdasarkan koleksimu saja, rumah lelangku bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan 1/10-nya. Tidak bisa menahan tawa dan membual, Fang Qian juga mengeluarkan kotak batu giok dengan satu tangan, dan setelah membukanya, buah cian yang sangat indah muncul di depan mereka berempat. Buah safir, ini yang kamu inginkan juga, jangan khawatir, ada lelaki tua di sini, aku jamin dia kelas atas. Meniru nada bicara Jin Yao, dia berkata sambil tersenyum. Segera, Fang Qian menatap Xiaoyan yang jauh di depan keduanya saat ini. Dia lebih peduli dengan daun 1000 kipas yang dikeluarkan Xiaoyan. Itu adalah hal baik yang sangat berharga. Hehe, Tuan, bagaimana dengan milikmu? Dibandingkan dengan ini, lelaki tua itu lebih ingin tahu tentang bagaimana kamu bisa mendapatkan 1000 daun wanita itu. Ketika dia mengatakan ini, Fang Qian tidak lupa menggoda Xiaoyan dengan matanya, yang menyebabkan yang terakhir memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Mengangkat bahunya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Alih-alih menjawab, dia menjentikkan jarinya. Mengikuti kilatan cahaya putih, daun kipas hijau zamrud seukuran wastafel muncul di atas meja batu di depannya, di atas. Ini, 1000 daun kipas, berusia 1000 tahun. Dan itu masih sangat segar, dan khasiat obatnya terjaga dengan sangat baik, seolah-olah baru dipetik belum lama ini.
Sebelum kata-kata di mulut Xiao Yan jatuh, Fang Qian segera berbicara, dan kata-kata itu juga dipenuhi dengan rasa terkejut yang kuat. Mendengar kata-kata Fang Qian, ekspresi serius Xiao Yan membeku sesaat, dan dia buru-buru berkata, "Untuk bahan obat ini, saya secara alami memiliki metode pengawetan sendiri, dan tidak jarang dapat mengawetkannya sepenuhnya." Mendengar ini, tentu saja ada sedikit kecurigaan di mata tua itu, tapi bagaimanapun juga dia mengangguk, sementara Xiao Yan sedikit mengernyit, menatap Fang Qian dengan sedikit harapan di matanya, dengan sedikit keinginan di jalan nadanya. "Aku mengeluarkan semua barangku, bungaku yang menyala-nyala, haruskah aku juga memberikannya kepadaku?" "Hehe, Tuan sangat tidak sabar." Dengan senyum tipis dan menggoda, Fang Qian berhenti berbicara omong kosong, dan dengan jentikan jari yang sama, sebuah kotak batu giok muncul di atas meja batu di depan beberapa orang. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan segera membukanya. Segera, lampu merah menyala dengan cepat terpantul di seluruh ruang batu. Melihat bunga merah menyala di kotak batu giok di depannya, hati Xiao Yan juga dengan cepat menjadi gelisah saat ini. Dengan cepat menyingkirkan bunga-bunga yang menyala-nyala di dalam kotak batu giok, sebuah batu besar di hati Xiao Yan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras saat ini. "Blazing Flower, akhirnya aku mendapatkannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih."